Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rada Putri. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video menjelaskan tentang Konstitusi Negara Indonesia dari waktu ke waktu. Untuk yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode ini dimulai sehari setelah proklamasi kemerdekaan yang ditandai dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Sistem pemerintahan pada periode ini yaitu negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Untuk sistem pemerintahan, pada awalnya direncanakan sistem presidensial seperti yang tersurat dalam penjelasan UUD 1945. Karena situasi revolusi kemerdekaan terjadi penyimpangan yang dikenal sebagai penyimpangan UUD 1945, di mana sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer semu berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 dan maklumat pemerintah pada 14 November 1945 yang membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepada KNIP. Periode ini berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui konferensi meja bundar yang mengharuskan Indonesia menjadi negara federal. Yang kedua, Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode ini adalah pelaksanaan dari hasil KMB yang membentuk Republik Indonesia Serikat. Dalam periode ini, bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federal yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Pada periode ini, sistem pemerintahannya adalah parlemen dengan modal pemerintah semi-presidensial di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Konstitusi ini berumur sangat singkat karena tuntutan rakyat untuk kembali ke negara kesatuan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode ini adalah kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan pembubaran RIS. Konstitusi ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang merupakan perubahan dari RIS. Sistem pemerintahannya adalah parlementer murni yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi liberal, stabilitas politik yang sangat rendah karena seringnya pergantian kabinet. Yang keempat adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 5 Juli 1959 sampai 20 Mei 1998. Periode ini adalah kembalinya UUD 1945 yang pertama melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar dan pembubaran konstitusi. Pada periode ini terdapat Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama dikenal sebagai demokrasi terpimpin, terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 di mana kekuasaan presiden sangat dominan dan dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Orde Baru. Di sini kekuasaan presiden juga sangat kuat dan pemerintah berjanji ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun kenyataannya banyak penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima adalah perubahan UUD 1945 tahun 1998 sampai sekarang. Periode ini dimulai
setelah reformasi 1998 dan berlanjut hingga sekarang. Tuntutan reformasi untuk membatasi kekuasaan presiden dan memastikan prinsip-prinsip demokrasi tetap berjalan. Untuk sistem pemerintahan pada periode ini kembali ke presidensial murni dengan check dan balances yang lebih ketat. UUD yang berlaku saat ini adalah UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.